Mari sama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul secara virtual untuk sama-sama berdiskusi mengenai tema yang akan dibahas pada Ngopi Seruput pagi hari ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang menghantarkan kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Andi Syafrani SH MCCL CLA, narasumber yang sangat luar biasa. Selamat pagi Bapak. Pagi, Mbak Lima. Dan yang hormati panitia dari Juris Polis Institute beserta jajarannya, serta yang saya hormati juga seluruh peserta Ngopi Seruput pada pagi hari ini, baik dari kalangan dosen, advokat, mahasiswa hukum, serta para pengamat kebijakan yang telah hadir pada ruangan Zoom di Juris Polis Institute ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan Ngopi Seruput. Mohon izin Bapak, bagi teman-teman yang baru bergabung, Ngopi Seruput adalah salah satu program rutin yang diadakan oleh Juris Polis Institute, di mana Ngopi Seruput ini adalah singkatan dari Ngobrol JPI seputar akar rumput. Nah, insya Allah Ngopi Seruput ini akan selalu membahas tema-tema yang menarik, terutama mengenai hukum dan kebijakan publik yang memang sedang hangat dibicarakan oleh para praktisi hukum, para pengamat hukum, dan lain sebagainya. Nah, tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah profesi ganda dosen PNS, advokat, kontribusi positif atau peluang konflik. Nah, di mana tema ini lahir dari Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah menyatakan bahwa dosen PNS ini nantinya diperbolehkan untuk menjadi advokat pro bono. Nah, diskusi ini kita nantinya akan membahas apa yang melatar belakangi, apa tantangan implementasinya, dan juga bagaimana pandangan-pandangan yang berkembang dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, sebelum kita mulai, mohon izin Bapak, saya izin kepada teman-teman semua dan narasumber untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Andi Syafrani SH. Beliau adalah dosen tetap di FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mana beliau menyelesaikan pendidikan formalnya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002. Namun beliau juga sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1999. Kemudian beliau melanjutkan studi master di Victoria University Melbourne, Australia pada tahun 2008. Beliau juga aktif mengikuti beberapa pendidikan non-formal seperti pendidikan Certified Tax Lawyer, Jimli School, pendidikan Arbiter Syariah, Basharnas MUI, pendidikan kurator dan pengurus, serta Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI pada tahun 2020. Selain itu, beliau juga saat ini adalah pendiri dan direktur utama Andi Syafrani & Co Law Office, juga mengemban tugas sebagai managing partner di Jia and Partner Law Firm, dan juga selain itu, beliau adalah Group Head Consultant Evolution Indonesia pada tahun 2011, serta strategi and Legal Analyst, dan juga sebagai peneliti di Pusat Studi Konstitusi, Hukum, dan HAM atau Puskumham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa organisasi yang saat ini beliau jalani adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI, kemudian Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Ikatan Dosen Bukan PNS, anggota Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Pusat,
kemudian Dewan Pakar Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tentu saja Bapak Ibu semua dengan latar belakang dari narasumber kita pada pagi hari ini, tema ini merupakan tema yang akan sangat relevan untuk kita sama-sama berdiskusi dan mendengarkan pendapat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak, sebelum kita mulai ke acara diskusi gitu, sebelumnya karena Bapak ini adalah dosen dan juga praktisi ya Bapak, sebagai pembuka dulu nih, saya ingin nanya gitu. Biasanya Bapak kalau sebelumnya izin Bapak, apa kabar Bapak? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kepada inti diskusi nih Bapak, sebagai dosen dan juga praktisi, aktivitas pagi hari Bapak yang paling Bapak sukai sebelum memulai hari, karena kan hari-harinya pasti sibuk sekali nih Pak. Nih kita, untungnya hari Sabtu, Bapak bisa meluangkan waktu kita. Alhamdulillah ya. Ya paling harus dinikmati pada pagi hari itu kalau nggak puasa ya sarapan. Iya. Itu yang harus dinikmati kan. Ini kan ngopi seruput kayak begini. Iya, betul. Ngopi dulu ya, sarapan dulu ya Pak kalau tidak puasa. Biar semangat. Iya, baik Bapak. Jadi tema yang sengaja kita bahas pada pagi hari ini adalah dosen PNS yang bisa menjadi advokat, namun ada batasan-batasan tertentu ya Pak, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, di mana salah satu batasannya adalah hanya boleh mengambil kasus yang pro bono. Nah Bapak, sebelum nanti lanjut, ada pertanyaan-pertanyaan juga dari beberapa peserta, nantinya mungkin boleh bertanya juga. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang juga sudah ditampung oleh Jurispolis Institute. Boleh nggak Bapak sedikit memberikan latar belakang dulu, apa sih Bapak sebetulnya yang mengawali atau yang menyebabkan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Siti Nur Halimah dari JPI, kemudian rekan-rekan pengurus dari JPI yang luar biasa, dan semuanya tadi saya lihat profilnya perempuan semuanya, top ini. Ini lembaga yang merepresentasikan dari kekuatan perempuan muda, para ahli hukum muda yang bergabung di JPI, rekan-rekan peserta ngopi seruput pada pagi hari ini yang sudah bersedia bergabung untuk kita sama-sama berdiskusi ya tentang tema profesi ganda advokat dan dosen. Ya, kalau kita lihat ini kan bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 150 yang baru dibacakan beberapa waktu yang lalu ya. Ya, putusan ini adalah merespon dari permohonan yang diajukan oleh 3 orang dosen di FHUI, 2 orang dosen tepatnya, 3 orang pemohon, 2 orang dosen dan 1 orang mahasiswa. Jadi dosen ini satu berstatus calon PNS, yang kedua berstatus P3K kalau saya tidak salah, yang merasa hak mereka terhalangi dengan adanya pembatasan syarat tidak boleh PNS untuk menjadi advokat. Yang sedangkan mahasiswa mengatakan bahwa hak konstitusionalnya terhalangi karena kehilangan kesempatan untuk memiliki dosen yang bisa mentransformasikan ilmu yang tidak hanya berbasis pada knowledge semata, tapi juga berbasis pada experience. Kira-kira begitu ininya. Pasal yang diuji itu ada dua pasal. Pasal 3 huruf C dari Undang-Undang Advokat dan pasal 20 ya, yang terkait dengan pembatasan. Nah, kalau pasal 3 itu bicara tentang syarat.
Syarat itu artinya sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum untuk masuk pada apa yang dia inginkan. Jadi syarat itu posisinya adalah pra, sebelum masuk ke sesuatu, gitu ya. Nah, sedangkan pasal 20-nya itu terkait dengan ketentuan ketika sudah menjadi advokat. Nah, ketika sudah menjadi advokat, maka ada juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Ya. Dan salah satunya adalah menduduki jabatan tertentu yang menghalangi kebebasannya dalam mempraktekkan secara penuh profesi advokat. Nah, yang dimaksud di situ salah satunya adalah PNS. Nah, itu ininya ya, terkait dengan subjek, terkait dengan objek pasal yang apa namanya diuji di Mahkamah Konstitusi dan akhirnya muncullah putusan yang mengabulkan sebagian dengan posisi inkonstitusional bersyarat di mana MK mengabulkan itu ada pembacaan ya istilahnya ada pembacaan tertentu atau tafsir atau kalau mau kita ini kayak penjelasan dari Mahkamah Konstitusi tentang makna pasal itu seperti apa. Nah, yang unik adalah ada dissenting opinion nih dari dua orang Hmm. hakim yang dua-duanya ini setahu saya adalah pernah berprofesi sebagai advokat. Ya kan, Pak Asrul Sani, beliau juga pernah menjadi advokat. Kalau saya tidak salah, beliau pernah aktif di LBH. Kemudian ada Pak siapa? Satu lagi eh, dari UKI. Beliau juga setahu saya advokat karena pernah dulu sama-sama saya ikut training pelatihan advokat eh, di Pusdiklat Mahkamah Konstitusi gitu ya. Pak Daniel Yusmik gitu. Yang sama-sama seangkatan sama saya dulu waktu kita training apa namanya hukum acara MK tentang sengketa pilkada gitu ya. Nah, yang menarik dari dissenting opinion, dua orang yang pernah berprofesi advokat ini, mereka dissentingnya itu tegas-tegas menyatakan berbeda pandangan dan menolak permohonan karena menurut mereka tidak ada hak konstitusional dari pemohon yang ditabrak oleh pasal tersebut. Dan beliau menegaskan bahwa profesi advokat itu adalah profesi yang di semua belahan negara di muka bumi ini, kira-kira begitu, beliau tegaskan, adalah profesi yang sangat mandiri, sangat independen. Bahkan independennya itu terkait dengan jabatan negara sekalipun. Maka ketika seorang menjadi advokat, dia menjadi pejabat, dia harus stop dulu, copot dulu profesi advokatnya. Entah itu bisa cuti sementara atau bahkan bisa mundur untuk mengalihkan fungsinya sebagai pejabat yang ditunjuk gitu ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah PNS. Karena dianggap ini PNS bisa memunculkan apa namanya konflik kepentingan dengan profesi advokat. Nah, kira-kira argumen utama dari dissenting itu adalah ini ada konflik kepentingan yang muncul nanti ke depan kalau dosen PNS gitu ya, bukan dosen swasta nih, dosen PNS disebutnya yang merangkap nanti menjabat sebagai advokat. Kira-kira begitu ininya. Baik, jadi memang ini adalah putusan yang dimohonkan oleh dosen gitu ya Pak, oleh dosen yang Ya. tepatnya dosen HUI. Nah, Mm-mm. kemudian Bapak, jadi mohon izin pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah kami tampung dari para jurisian Nggak yang apa, lebih membuka, enak justru kita jawab ya. ya, Kita kayak nah kayak ngopi seruput ini aja, ini kan diskusi di kafe gitu jadinya kan tanya jawab talk show. kita Mm-mm. ngopinya, diskusinya santai, cuman juga tetap isinya sangat berbobot gitu ya Pak, kurang lebihnya seperti itu. Sambil ngopi ya kalau gitu ya. Iya betul, silakan Bapak. Oke. Kemudian, nah ini kan sebetulnya untuk menjaga uh, itu tadi konflik kepentingan dan juga tadi latar belakangnya sebetulnya ada untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Makanya Mahkamah Konstitusi di sini memberikan batasan yaitu hanya untuk bantuan hukum yang pro bono. Nah, menurut Bapak, apakah Hmm. betul dengan adanya batasan hukum yang sudah ditetapkan di putusan Mahkamah Konstitusi itu yang salah satunya hanya untuk kasus pro bono, apakah
batasan ini relevan dan juga memang dapat dikatakan adil gitu Pak? Ya, kalau kita membaca pada apa namanya pertimbangan hukum ya secara lebih komprehensif, itu pembatasannya kan lebih banyak sebenarnya. Jadi Hmm. ada 7 poin yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusan itu mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh seorang PNS ya, dosen PNS ketika dia mau menjadi advokat gitu ya. Nah, tapi dalam amar gitu ya, dalam amar itu dibatasi hanya ada kira-kira dua syarat. Yang pertama untuk tujuan Tridharma perguruan tinggi. Ini Hmm. pertama kalau kita melihat unsurnya. Artinya itu ditujukan untuk dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang kedua itu dilakukan dengan cuma-cuma atau pro bono. Jadi ada dua syarat nih, kan? Nah, syarat yang pertama ini artinya terkait dengan fungsi Tridharma perguruan tinggi yang dalam prakteknya saat ini itu kan dosen-dosen PNS terutama ya, mereka itu kan harus mengisi semacam formulir namanya BKD gitu ya kalau saya nggak salah. Saya itu termasuk yang paling malas sekali ngisi ini karena paling ribet gitu ya, banyak banget komponennya yang harus diisi oleh seorang dosen dengan cakupan dari Tridharma perguruan tinggi itu, mengajar, ya kan, meneliti dan kemudian mengabdi. Nah, 3 komponen ini itu diturunkan indikatornya di BKD itu dalam jumlah dan model variasi yang sangat beragam sekali. Itu kalau di total mungkin bisa ratusan, gitu ya. Dan Hmm. setahu saya sampai hari ini untuk komponen pengabdian itu tidak ada berupa komponen pemberian jasa hukum atau layanan hukum yang merupakan fungsi dari kerja seorang advokat gitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan penting ke depan gitu tentang syarat ini. Karena kalau kemudian nanti melakukan tindakan sebagai advokat dengan tujuan tridharma perguruan tinggi, tapi sistem dari dosennya sendiri tidak mengakui tindakan pelayanan hukum atau jasa hukum itu sebagai bagian dari pengabdian mereka kepada masyarakat, artinya kan sia-sia, tidak terpenuhi syarat yang pertama ini. Nah, yang kedua, syarat tentang pro bono. Nah, ini juga sesuatu. Mungkin asumsinya kan begini ya. Ya, kita menduga bahwa ini dianggapnya dosen PNS sudah punya pendapatan tetap. Hmm. Oke, sehingga mereka kemudian yang melakukan tugas pelayanan hukum ini tadi bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang nanti tadi dimasukkan dalam sistem BKD atau apapun lah di masing-masing apa namanya perguruan tinggi negeri ya, itu nanti ada mekanisme untuk melaporkan kegiatan aktivitas dosen selama 1 semester. Oke. Nah, kalau dia masuk itu kan nanti bisa menjadi semacam pendapatan yang diperoleh oleh dosen melalui sistem itu disebut dengan remunerasi. Istilahnya ada remunerasi dosen. Sehingga artinya mereka itu akan mendapatkan katakanlah pendapatannya melalui remunerasi karena tindakan pengabdian mereka. Nah, sehingga ketika dosen yang menjadi advokat ini melakukan pekerjaan layanan jasa hukum, itu mereka dilarang untuk terima uang, gitu ya kira-kira. Nah, tapi mekanismenya kalau modelnya seperti itu adalah, ya artinya kan itu semacam nanti rembesnya oleh negara melalui proses remunerasi dari apa yang apa namanya yang bisa bisa diterima gitu ya, sebagai proses pelayanan itu. Nah, itu sesuatu yang juga kita nggak tahu nanti mekanisme teknis kontrolnya seperti apa. Karena Hmm. pertanyaannya kan begini, dalam praktek pelayanan jasa hukum, yang dimaksud dengan pro bono itu, setahu saya ya, itu tidak pro bono dalam pengertian bahwa total gratis 0 rupiah pada dasarnya Hmm. ya. Karena apa? Karena dalam beberapa kasus itu ada juga sesuatu yang memang bisa diberikan yang sifatnya itu adalah semacam uang operasional. Jadi kan dalam proses kita memberikan pelayanan jasa itu setidaknya 3 komponen utama. Ini sekedar informasi juga kita berbagi. Yang pertama adalah biaya operasional. Artinya Hmm. biaya yang menyangkut tentang tindakan-tindakan
yang necessary, yang dibutuhkan untuk mengarah kepada penyelesaian perkaranya. Itu misalnya ya kita butuh jalan, butuh transport, ya kan, butuh makan, gitu ya. Nah, itu kan perlu dipertimbangkan karena itu menjadi bagian dari operasional. Nah, yang kedua komponen jasa itu adalah professional fee. Professional Hmm. fee itu artinya jasa profesional kita yang melakukan pekerjaan tadi secara profesional untuk entah bentuknya mengadvokasi secara langsung, litigasi, atau melakukan pendampingan, atau memberikan semacam opini atau apapun. Nah, itu adalah ada komponen jasa yang disebut dengan jasa profesional. Kalau sukses, maka barulah kemudian ada muncul namanya success fee, ya kan begitu. Ya. Nah, jadi itu ini komponen minimum lah. Ada beberapa lagi komponen-komponen fee yang lain gitu misalnya. Nah, yang dimaksud mungkin di sini tentang pro bono itu, gitu ya, biasanya menyangkut di dua komponen yang terakhir, yaitu professional fee dan success fee. Karena itu kan Hmm. bicara soal apa namanya, ya sesuatu yang wajib lah profesional. Tapi kalau bicara soal operasional fee, sesuatu yang mau tidak mau itu mensupport gitu ya kegiatan untuk pelayanan kita. Itu kadang ya kita bagaimana caranya? Mau jalan misalnya, mau ke pengadilan, terus keluar uang sendiri semua, bolak-balik Hmm. ke pengadilan. Nah, itu yang mungkin masih bisa dikompromikan. Termasuk mungkin bagian terakhir adalah success fee. Katakanlah ternyata pelayanan kita sukses dan orang yang kita layani ingin memberikan terima kasih. Pertanyaannya, apakah dosen PNS ini juga dilarang untuk menerima ucapan terima kasih dari kliennya yang sudah merasa terbantu dengan jasa itu? Nah, itu kira-kira secara praktek yang perlu kita lihat. Yang terakhir ya tentu adalah gimana ngontrolnya barang ini. Betul. Ya kan, apa harus dilaporkan terus, ya kan? Nah, kalau kita kita lihat tadi di dalam pertimbangan hukum hakim tadi saya bilang ada 7. Nah, salah satunya itu kan adalah bahwa tindakan pelayanan hukum ini, pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh dosen yang nanti akan menjadi advokat itu, ketika dia menjadi advokat, dimulai pertama memberikan pelayanan, dia harus laporan ke dekannya. Hmm. Selesai pelayanan, dia harus laporan lagi ke dekannya. Nah, ini artinya ada kewajiban pelaporan yang sifatnya Hmm. tertulis gitu ya. Padahal tadi saya Ya. bilang pelaporan dosen selama ini itu sifatnya sudah online melalui Hmm. sistem dari BKD lah atau sistem sister sekarang macam-macam namanya. Begitu ya. Yang itu semua ada di sana. Nah, kalau nanti ternyata tindakan pelayanan dosen ini tidak masuk sekali lagi di dalam sistem itu, maka ini sia-sia. Maka Hmm. konsekuensi dari putusan ini itu juga akan berdampak terhadap sistem gitu ya, penilaian dosen yang ada di masing-masing fakultas mereka. Begitu. Baik. Kemudian Bapak terkait tadi ya, sebagaimana yang Bapak sampaikan bahwa dosen PNS ini udah banyak banget gitu ada hal-hal administratif yang harus dipenuhi dalam sistem gitu, sebagaimana yang Bapak sebutkan melalui BKD dan lain sebagainya. Jadi berpotensi banyak juga kalangan yang berpendapat gitu akan berpotensi mengganggu tugas utama dari dosen tersebut gitu untuk memberikan pengajaran dan Ya. lainnya kepada mahasiswa. Nah, pertanyaannya Bapak, bagaimana jika dosennya bukan PNS kan sebagaimana yang sudah berjalan saat ini kalau dosen non PNS boleh gitu ya Pak menjadi advokat. Nah, sebetulnya garis pembedanya antara dosen yang PNS dan dosen yang non PNS untuk menjadi advokat ini bagaimana Bapak? Ya, saya ngambil contoh pengalaman saya aja lah ya. Saya dosen non PNS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di kampus negeri. Posisinya adalah seingat saya kalau secara resmi saya adalah seorang advokat terlebih dahulu yang kemudian masuk jadi dosen. Kemudian sebenarnya bersamaan kurang lebih waktunya, tapi dari sisi pengakuan ya, saya udah ngajar di UIN itu sebenarnya sejak lulus. Saya udah jadi asisten dosen lah istilahnya. Kemudian pulang dari Australia, saya juga
langsung diminta untuk mengajar karena saya punya perjanjian dengan kampus sebab beasiswa saya waktu itu ke Australia itu didorong oleh kampus. Tanda tangan MOU-nya adalah tanda tangan Win Syarif Hidayatullah Jakarta yang waktu itu rektornya Azumardi Azra almarhum. Nah, posisinya adalah kan begini, kalau kita bicara soal ketentuan pasalnya, pasal 3 tadi yang diuji dalam putusan ini, itu bicara tentang syarat. Syarat itu tadi saya bilang sebelum seseorang menjadi advokat. Oke. Jadi ketika sebelum menjadi advokat, maka salah satu syaratnya dia nggak boleh PNS. Nah, kalau dia PNS, dia suruh milih gitu karena mau jadi advokat atau mau jadi PNS. Nah, ketika dia sudah jadi advokat, kemudian katakanlah ada tawaran dia menjadi PNS. Nah, gimana nih? Maka Hmm. penghalangnya adalah pasal 20. Makanya pasal ini punya posisi yang berbeda-beda. Pasal 3 posisinya sebagai syarat di depan, pasal 20 posisinya ketika seorang sudah jadi advokat. Jadi betul-betul dikunci nih. Sebelum nggak boleh, udah jadi advokat pun tidak boleh. Boleh. Gitu ya. Nah, kalau kita membaca ini, maka sebenarnya saya membaca putusan MK itu konteksnya dalam pasal 3 terutama itu agak semacam ada kontradiksi apa kita nyebutnya ya, in tempus, in tempus. Di mana letaknya? Kan penafsiran MK itu di pasal 3-nya dari putusan ini adalah menyatakan eh, jika tidak dimaknai bahwa PNS-nya itu adalah PNS dosen dan dia dengan tujuan tridharma perguruan tinggi dan dilakukan dengan pro bono. Pemaknaannya itu dikaitkan dengan tujuan. Tujuan sebagai advokat. Pertanyaan saya, tujuan itu di depan atau belakang? Oke. Tujuan itu pasti ke depan. Betul. Tempusnya adalah di depan. Sedangkan pasal 3 tadi saya bilang bicaranya soal syarat pra. Hmm. Oke, waktunya di depan nih dia. Sedangkan tujuan waktunya di sebelum ya. Sedangkan Belum. tujuan itu waktunya nanti ke depan. Bagaimana mengaitkan pemaknaan satu norma yang norma ini bicaranya tentang tempus sebelum, Hmm. sedangkan dimaknainya ke depan. Hmm. Iya, iya. Oke, di sini saya bilang contradictio in tempus. Jadi ya ini kalau kita kulitin nih ya putusan MK itu tambah pusing bacanya. Saya tambah bacanya tambah pusing saya memang gitu ya. Ini tabrakan sini, tabrakan di sini gitu. Tapi ya apapun ceritanya ini sudah kejadian ya kan. Ini putusan termasuk yang cukup banyak mendapat reaksi saya kira dari beberapa tokoh gitu ya. Bang Hamdan Zulfa juga mengkritik putusan ini ya kan mengatakan ini tidak tepat gitu dan beberapa pakar yang lain juga sama. Jadi mereka sebagian besar ada yang setuju dengan dissenting opinion yang disampaikan oleh dua orang hakim tadi. Nah, kalau saya Hmm. membacanya memang wah ini banyak kontradiksi lah kira-kira syaratnya ketinggian gitu ya MK untuk mengabulkan tapi dengan syarat yang sebenarnya tidak operasional. Ya. Baik, syaratnya tidak operasional, terutama kalau mau kita bicara tadi syarat yang ada di dalam pertimbangan tadi syarat nomor 7 di mana dosen yang akan menjadi advokat ini tidak boleh menjadi anggota dan pengurus dari asosiasi advokat. Ini tabrakannya. Pasal 2 Undang-Undang Advokat bilang yang bisa mengangkat advokat itu adalah organisasi advokat. Nah, kalau orang mau jadi advokat dia harus terdaftar dulu. Nah, kalau dosen PNS mau jadi advokat ini dilarang menjadi anggota dan pengurus, pertanyaannya, siapa yang ngangkat dia jadi advokat? Nah, itu jadi masalah serius ya. Jadi, nah kembali lagi tadi pertanyaannya tentang pengalaman saya, bagaimana tabrakannya ini ya? Maksudnya situasinya seperti apa sih yang saya alami? Nah, ketika posisi saya masuk gitu ya, posisi saya di UIN, posisi saya adalah statusnya dosen non PNS. Oke, jadi kalau dulu disebutnya dosen luar biasa, macam-macam dulu istilahnya gitu ya. Yang intinya kita nggak terikat dengan kode etik dan kewajiban-kewajiban. Nah, kemudian kan berkembang ke sini,
mau dia itu dosen, selama dosen tetap ya sifatnya. Kalau dia dosen tetap, maka dia terikat dengan kewajiban-kewajiban dosen. Termasuk salah satunya adalah pengisian BKD tadi. Hmm. Nah, jadi saya pun akhirnya kena beban nih pengisian BKD gitu dengan berbagai macam tadi komponennya ya kan. Nah, dan itu merepotkan sekali terus terang buat saya yang sudah lama tidak tidak ngumpulin lagi gitu ya sertifikat, ngumpulin undangan, ngumpulin berbagai macam kegiatan-kegiatan itu adalah sesuatu yang sangat sangat merepotkan gitu karena tadi komponen yang harus diisinya sangat banyak gitu ya. Dan mode pekerjaan-pekerjaan saya selama ini tadi melayani memberikan jasa ke orang itu juga tidak dihitung gitu ya, tidak dihitung sebagai bagian dari pelayanan. Padahal setiap hari kerjaan kita adalah apa namanya melayani orang seperti itu. Nah, dari satu sisi menurut saya dengan putusan ini gitu ya, eh ya ini ada dampak positif memang kalau mau kita lihat dalam artian bahwa tadi dosen PNS gitu ya punya kesempatan mereka untuk menjadi advokat. Tapi dengan pembatasan yang sangat ketat seperti yang ada di dalam putusan itu, rasanya menurut saya ini tidak bisa dengan mudah untuk diimplementasikan. Pertama, tadi bicara soal syarat keanggotaan. Kalau tidak anggota organisasi advokat, terus siapa yang mau bikin? Ya kan? Termasuk mereka sendiri apa mau bikin sendiri misalnya. Dosen-dosen PNS ini bikin OA baru misalnya kan. Sedangkan saat ini terkait dengan isu OA aja kita udah puyeng nih. Hmm. Ratusan OA yang muncul dan sekarang ada upaya kembali lagi untuk penyatuan OA, ribut lagi. Ini muncul pula lagi OA baru dari komunitas dosen. Anda bisa bayangkan ya kan, tambah ruwet lagi nih situasinya ya. Yang kedua tadi tentang mekanisme yang terkait pelaporannya seperti apa. Nambah lagi beban BKD-nya. Yang ketiga terkait dengan status dari LKBH-nya. Kan itu juga disebutkan LKBH-nya harus dia dosen yang sudah mengajar minimal 5 tahun, LKBH-nya atau lembaga bantuan hukumnya LBH-nya di situ juga harus terdaftar dan seterusnya. Itu nggak gampang. Jadi ada syarat subjektif dari dosennya, ada syarat objektif dari lembaganya. Nah, itu juga sesuatu yang menurut saya agak berat dilaksanakan. Belum yang lagi terakhir tadi bicara soal pro bono. Pertanyaannya kan berarti ini semua pekerjaan disubsidi oleh fakultas. Apakah semua fakultas itu punya kemampuan untuk mensubsidi itu? Bukankah sebagian besar yang kita tahu tujuan dari dibentuknya LKBH itu justru untuk dapat income atau profit bagi fakultas? Hmm. Jadi ini tabrak-tabrakan ini. Ya kan? Di satu sisi fakultas terutama yang sudah apa namanya badan hukum gitu ya, berbadan hukum. Ya, jangankan yang berbadan hukum kayak UIN aja itu sudah BLU pun mereka juga punya keinginan untuk mendapatkan ya tambahan penghasilan melalui aktivitas-aktivitas layanan yang mereka berikan. Ya termasuk dalam layanan hukum. Nah, kalau seperti yang dimaknai oleh putusan MK itu semua harus pro bono, itu artinya kan justru fakultas harus keluar uang membiayai kegiatan itu. Apa iya mau fakultas keluar uang selama ini yang jadi masalah di fakultas-fakultas. Jadi ya kalau saya lihat justru ini akan nambah nambah masalah serius gitu ya dari sisi penganggaran institusi fakultasnya. Nah, yang kedua tadi dari sisi sistem, nggak ada sistem sih mungkin gampang aja, tinggal masukin aja ya input tentang bagian dari salah satu pengabdian itu adalah memberikan layanan atau jasa hukum gitu ya. Eh, nah, tapi tadi kontrol terkait dengan pro bononya seperti apa. Nah, jangan sampai nanti ujung-ujungnya norma yang dibikin oleh MK ini membuat hipokrisi baru di dunia pendidikan, mendorong kemunafikan baru yang besar gitu di dunia pendidikan. Karena Hmm. dosen ini butuh status untuk mendapatkan tambahan income, sedangkan normanya melarang mereka terima income ujungnya, ya kemunafikan itu disuntikkan ke dalam Hmm. kampus-kampus. Padahal kampus ini adalah penjaga moral. Kita Hmm. bisa bayangkan apa yang terjadi kalau seperti ini, gitu ya. Saya terus terang aja agak membayangkan, wah ini berat, gitu. Ujung-ujungnya nanti semuanya dusta, ya kan? Hmm. Normanya bilang begini, prakteknya bilang Z, ya kan?
dari A sampai Z, akhirnya dunia akademik kita semakin rusak, makin bobrok moralnya. Nah, ini yang menurut saya jauh harus dipertimbangkan gitu ya ke depan. Apakah benar-benar MK mau seperti itu ini ya, tafsirnya dan dilaksanakan seperti itu. Karena rasanya kalau ini adalah pro bono, itu pasti akan ditolak oleh kampus-kampus karena tadi tujuannya bukan sekedar bagian dari Tridharma perguruan tinggi, tapi juga ini kan dianggap bisa menjadi bagian dari upaya menggenerate income universitas dengan memberikan layanan-layanan yang sudah ada. Begitu kira-kira. Baik. Izin Bapak. Jadi terkait pro bono ini, sebetulnya kemarin Jurispolis melakukan voting sederhana melalui Instagram Hmm. Jurispolis Institute, yang mana votingnya itu menanyakan pendapat para jurisian, di mana Bapak sekedar informasi, teman-teman jurisian ini banyak juga dari kalangan advokat, banyak juga dari kalangan Hmm. dosen, dari kalangan mahasiswa hukum terutama, dan juga masyarakat umum. Nah, ini alhamdulillah antusiasnya juga lumayan tinggi ketika kemarin Jurispolis Institute melakukan voting sederhana melalui Instagram Story. Itu pertanyaannya adalah bagaimana pendapat para jurisian terkait dosen PNS bisa menjadi advokat. Nah, ada beberapa pilihan. Pertama, setuju Hmm. karena untuk pengabdian masyarakat. Itu yang voting ada 45%. Kemudian Oke. tidak setuju karena berpotensi konflik kepentingan itu ada 47%. Ini tipis Bapak jadinya 45 dan Oke. 40%. Nah, ini ada satu juga terkait pro bono itu tadi, walaupun presentasinya Hmm. sedikit, juga yang berpendapat bahwa setuju kalau tidak pro bono. Nah, Hmm. eh, Oke. pendapat lainnya 2% Berapa punya persen yang setuju itu? 5%, sedikit aja Ah, oke. sebetulnya. Nah, bagaimana nih pendapat Bapak soal yang tadi soal pro bono ini? Karena tadi kalau pro bono apakah mungkin pro bono atau langsung aja sekalian nggak usah pro bono gitu? Bagaimana jika ketentuannya seperti itu, Bapak? Pendapat Bapak? Iya, jadi kalau kita membaca putusan MK itu kita bisa pahami memang MK mencoba memberikan ruang itu dengan apa namanya persyaratannya sangat ketat, kira-kira begitu ya. Nah, salah satu syarat ketatnya itu adalah urusan mengambil uang tadi dari jasa hukum ini ya. Nah, karena dianggap bagian dari satu kesatuan dengan Tridharma perguruan tinggi, maka di situ dibatasi bahwa tindakannya harus gratisan, ya kan, nggak boleh berbayar. Nah, ini yang menurut saya juga dari sisi idealisme, kesannya ini adalah sesuatu yang memang ya konsisten, ya kan, konsisten karena tadi memberikan ruang, tapi dengan dibatasi bagian dari Tridharma perguruan tinggi, gitu ya. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa ternyata di kondisi fakultas hukum di setiap kampus itu beda-beda kemampuannya. Oke, mereka mohon maaf aja dalam pembiayaan penelitian aja masih sangat jauh sekali. Dosen yang dikasih kesempatan dapat gitu ya mengajukan proposal dan di proposalnya diterima untuk riset itu berapa persen? Alokasi biaya riset di kampus masih sangat jauh dari memadai. Apalagi kalau dipaksa menambah alokasi untuk pengabdian masyarakat. Seperti dengan LBH gratis ini. Jadi realitas itu yang harus dipahami dan ketika menyusun argumen gitu ya dalam pertimbangan hukumnya dan mengarah kepada amar putusan seperti yang kita udah ketahui ini MK itu tidak menampilkan sedikit pun analisa tentang situasi faktual kondisi keuangan kampus. Sedangkan mereka kesimpulannya bicara pro bono. Hanya mengikuti logika hukum bahwa ini bagian dari tindakan Tridharma perguruan tinggi kan kira-kira begitu kalau mau dilihat dari logikanya. Karena ini bagian dari Tridharma, maka tindakan ini juga harus dilakukan dengan proses pengabdian yang tulus ikhlas. Ya kira-kira kan begitu. Pertanyaannya kan apa iya begitu? Ya kan? Karena misal
Kalau kita mau bandingkan gitu dengan tindakan pengabdian yang lain ya. Ada tindakan pengabdian yang lain misalnya ya kayak begini, mengisi seminar, ya kan? Meskipun ini bagian dari tindakan penelitian ya misalnya. Ya katakanlah kalau yang paling gampang deh buat orang dosen dosen UIN ya. Apa bentuk pengabdiannya? Jadi khotib Jumat. Oke. Khotib Jumat terima amplop. Jadi khotib aja boleh dia terima amplop dan itu nggak perlu dilaporkan. Hmm. Oke ya. Hanya sebentar doang, nggak nyampe setengah jam. Dia ceramah di atas mimbar, ngasih khutbah, pulang terima amplop. Oke, dengan kategori macam-macam tergantung lah diri. Ya macam-macam lah kita jadi amplop khotib itu ya kan. Mereka aja boleh nih. Dan tindakan mereka menjadi khotib bisa dijadikan tindakan yang masuk dalam kategori pengabdian masyarakat. Oke ya, pengabdian masyarakat. Nah, Anda jadi dosen, kemudian melayani, memberikan konsultasi sama klien, bahkan bisa lebih dari 30 menit, misalnya sampai 1 jam kadang. Kadang ngobrol sama orang bisa 2 jam, gitu. Gratisan. Kira-kira adil nggak? Hmm? Dan kemudian kampus, ketika mau ditagihkan ke kampus, kampus bilang kami nggak punya budget untuk biaya ini. Kira-kira mau nagihnya kemana dia setelah ngoceh berjam-jam? Dibanding tadi dengan seorang khotib yang ngoceh hanya 15 menit, dia boleh terima amplop dan halal. Ya kan? Nah, kalau misalnya di tindakan jasa hukum, dia terima amplop, bisa masuk kategori haram. Kenapa? Normanya bilang pro bono. Gimana kira-kira? Nah, aspek-aspek kayak begini yang tidak muncul. Jadi itu putusan MK tadi saya bilang melompat hanya dengan berbasis pada logika konsistensi pada tridharma perguruan tinggi. Mereka kemudian melompat pada kesimpulan bahwa karena ini bagian dari tridharma harus pro bono. Nah, pertanyaannya kan apakah memang tridharma perguruan tinggi harus pro bono? Itu dari mana dapatnya kesimpulan itu? Meskipun kita tahu sebagian besar dari dosen-dosen yang ada di MK, terutama hakimnya, itu kan dosen ya, sebagian dosen PNS gitu ya. Ya mereka tahu lah gitu bagaimana tindakan yang ada di kampus. Tapi kan mereka mohon maaf, mereka sudah posisi tinggi semua tuh. Hmm. Di profesor doktor gitu ya, pengabdiannya udah pada level yang lain gitu kan. Yang kebayang nggak sama mereka dosen-dosen yang baru tadi ini? Baru jadi dosen, PNS, kemudian ya oke lah saya pengen dapat pengalaman tambahan dengan mengikuti proses menjadi advokat. Ketika dia melakukan pelayanan sebagai advokat, nggak dapat apa-apa. Karena sudah masuk tadi di sistem remunerasi yang dibayangkan oleh apa namanya hakim-hakim itu kan, oh, ini nanti akan sistemnya masuk tadi ke remunerasi, nanti dikasihnya di oleh negara belakangan, jadi remun istilahnya ya kan, akumulasi menjadi remun. Ya, mungkin saja karena sistemnya sekarang bisa seperti itu, ya kan? Tapi bagaimana nanti ngitung remunnya? Nah, ini kan sesuatu yang memang perlu menjadi diskusi panjang berikutnya, ya kan? Tentang implementasi norma ini dalam sistem penilaian dosen dari seperti BKD atau sistem-sistem yang lainnya yang mencerminkan keadilan dari pelayanan jasa yang mereka berikan. Nah, belum lagi misalnya tadi memfasilitasinya di kampus seperti apa? Jadi banyak banyak aspek menurut saya yang menjadi hal yang perlu kita pahami untuk membaca apa namanya implementasi dari norma ini ke depan dan konsekuensinya seperti apa gitu. Nah tadi konsekuensi terkait dengan pro bono ini seperti apa ya kan, pro bono dalam pengertian oke, kliennya tidak tidak keluar uang sama sekali, tapi tadi apakah memang bisa nggak kita masuk tadi pada pengertian oke, yang tidak diperbolehkan itu adalah professional fee, tapi operational fee apakah boleh nggak Boleh. misalnya? Ya, kalau kalau mengacu kepada definisi klien yang sangat miskin misalnya kan yang ada di dalam apa namanya subjek dari bantuan hukum struktural ya kan. Nah, itu kan memang klien yang dimaksud itu adalah orang-orang yang menyertakan dari surat keterangan tidak mampu.
gitu ya. Mereka datang ke kampus nanti bawa surat keterangan tidak mampu gitu ya dari kelurahan atau dari desa, ya mereka membutuhkan eh, apa kerja profesional gitu dari dosen-dosen PNS yang advokat ini. Memang posisinya, nah itu juga menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan begini. Dosen PNS itu artinya adalah dosen-dosen yang ada di kampus negeri. Kampus negeri itu secara umum adanya di ibu kota besar setidaknya. Oke. Nah, kalau bicara soal apa namanya penyebaran bantuan jasa hukum, yang paling dibutuhkan itu justru kan di desa-desa. Bukan di ibu kota. Pertanyaannya adalah, seperti yang salah satu juga muncul dalam pertimbangan hukum hakim, yaitu tentang bicara akses to justice, gitu ya. Bagaimana orang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memperoleh jasa ini, jasa pelayanan hukum yang baik, gitu ya. Nah, distribusinya kalau diberikan hanya kepada dosen-dosen PNS, yang dimaksud dosen PNS adalah dosen kampus negeri terutama, meskipun ada ya yang juga bertugas di swasta, tapi kan jumlahnya sangat minim sekali. Dan itu pasti berdomisili di kota-kota besar. Apakah ini akan punya kontribusi access to justice? Gitu. Sebagaimana yang Karena dipertimbangkan. iya artinya kan ini nggak nyambung. Kalau mau Hmm, bicara itu kasih kesempatannya justru kan kepada kampung-kampung. Ya, ini yang perlu kita pikirkan. Apakah dengan memberikan ruang bagi dosen PNS menjadi advokat itu akan berkontribusi terhadap akses to justice terutama bagi masyarakat tidak mampu yang ada di pedesaan dan bahkan di perkotaan sekalipun. Nah, ini butuh jangka panjang kita untuk menilainya. Ya, artinya, sekali lagi, penilaian dalam pertimbangan hakim itu spekulatif. Nah, ini yang perlu kita cek gitu sebagai ahli hukum bahwa kadang argumentasi yang disampaikan oleh hakim MK dalam mengabulkan itu adalah sesuatu yang masih spekulatif, gitu ya, yang yang belum teruji ke faktanya gitu ya, keabsahannya secara faktual, tapi kemudian dimasukkan dalam salah satu argumen dengan jadi argumennya itu semacam argumen harapan gitu loh. hmm, Nah, ini kan juga perlu kita kita pertimbangkan argumen-argumen harapan seperti ini. Meskipun ya kita tahu juga bahwa kerugian konstitusional itu kan tidak mesti kerugian yang sifatnya faktual ya kan nyata, tapi juga kerugian yang bersifat potensial. Nah, tapi ketika menjawab kerugian potensial itu kan juga tidak mesti kemudian membangun argumen-argumen yang sifatnya potensial juga. ya, Gitu kira-kira ya kan. Artinya kan mengawang-awang gitu. Sehingga akhirnya kita membaca pertimbangan-pertimbangan hakim itu kita harus lebih dalam untuk menganalisa lah gitu ya, melihat bahwa ya kadang argumen-argumen yang dibangun itu masih bersifat apa namanya ya tadi bersifat hipotesis gitu ya. Kalau secara akademik kita bilang jadi belum sesuatu yang memang bisa diterima gitu secara faktual. Begitu kira-kira. ya baik. Nah, Bapak mungkin nih terakhir dari moderator nanti sebelum beranjak ke sesi diskusi dengan para peserta, bagaimana pesan atau harapan Bapak nih kepada para pihak perguruan tinggi atau juga para pemangku kebijakan di pemerintah, khususnya kan aturan ini harus ada aturan turunannya ya Pak, maksudnya dalam melaksanakan putusan MK ini tentu saja kita masih bingung nih, apa nih, gimana Hmm, cara menjalankannya, apa tujuan ya. sebenarnya tujuan sangat mulia ini gitu, menciptakan tridharma perguruan tinggi yang betul-betul utuh ini gitu Pak. Apa pesan Bapak kepada para pihak di perguruan tinggi khususnya untuk mengimplementasikan aturan ini agar menjadi mungkin gitu diimplementasikan? Bagaimana bayangan Ya, Bapak? nah dengan sistem kita yang sangat sentralistik ya, pengaturan itu dibuat oleh pemangku kebijakan yang ada di level pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Kementerian Pendidikan Tinggi untuk di universitas ya umum, kemudian ya kalau di kayak UIN misalnya berarti di Kementerian Agama.
Kenapa? Karena rektor itu dalam sistem yang ada sekarang hanyalah pelaksana kebijakan dari kementerian. Nah, maka yang perlu merespon ini adalah tentu kementerian untuk memberikan tafsir gitu ya, secara operasional dalam bentuk peraturan-peraturan teknis yang membantu gitu agar norma yang dituangkan dalam putusan ini ya benar-benar bisa dieksekusi di lapangan. Maka mereka lah yang punya punya kepentingan. Nah, yang kedua, tentu ini juga karena kaitannya dengan status PNS, hubungannya dengan Kementerian RB ya, Reformasi Birokrasi dan PAN. Sebab setahu saya pengaturan tentang PNS itu semua ada di sana, di Kementerian Menpan RB ya, Menpan RB ini. Nah, mereka tentu harus memformulasi seperti apa yang disebut dengan komponen tridharma perguruan tinggi dalam kerja dosen ASN atau dosen PNS yang merangkap sebagai advokat gitu. Nah, ini perlu mereka formulasikan. Nah, sebab sekali lagi ketentuan umum tentang PNS ada di sana. Jadi dua kementerian ini atau dengan Kementerian Agama yang menaungi pendidikan tinggi harus berkolaborasi cepat untuk menafsirkan ini dalam bentuk peraturan. Nah, pertanyaannya kan bagaimana cara kita melihat pertimbangan tadi yang ada di dalam putusan MK mengenai 7 syarat gitu yang ada di putusan ini tentang advokat itu. Apakah pertimbangan itu menjadi norma? Kan gitu pertanyaannya secara hukum. Apalagi kalau kita tahu tadi norma apa syarat nomor 7-nya itu tabrakan dengan undang-undang, dengan undang-undang advokat ya tentang pasal 2-nya. Nah, bagaimana kita menafsirkan itu? Nah, saya melihat bahwa yang harus ditaati dari sebuah putusan itu adalah amar putusan. Saya kira itu kita mutafak alaih, semua sepakat, nggak ada yang tidak sepakat. Bahwa ya komponen utama dalam sebuah putusan yang harus dilaksanakan itu adalah hanya pada bagian amar. Maka ini disebutnya amar. Amar kan artinya perintah. Nah, bagaimana dengan kedudukan pertimbangan hukum? Pertimbangan hukum itu yang diambil adalah norma-norma yang terkait dengan apa namanya penafsiran hukumnya. Oke, penafsiran hukumnya. Kemudian bagaimana dengan norma-norma yang muncul secara teknis seperti eh, dalam putusan ini ya. Ini kan agak unik. Putusan ini mengatur aspek teknisnya meskipun tidak dalam amar putusan tapi dalam pertimbangan. Pertanyaannya secara hukum apakah 7 syarat yang dimasukkan MK di dalam pertimbangan itu harus diakomodasi semuanya? Nah, saya berpendapat tidak. Kenapa? Karena itu hanya bagian dari pertimbangan. Oke, bagian dari pertimbangan bisa diakomodir, bisa tidak. Apalagi setelah kita tahu tadi ada salah satu yang eh, apa namanya bertentangan dengan undang-undang. Salah satu syaratnya tentang keanggotaan di organisasi advokat ini, menurut saya itu bertentangan dengan pasal 2. Nah, dengan situasi seperti ini, maka tadi 3 pihak yang harus melakukan proses penafsiran melalui peraturan teknis gitu ya dari kementerian ya, Kementerian Menpan RB, Menak, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi, yang mereka bisa melakukan elaborasi dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang lain yang tidak dicantumkan di dalam putusan MK. Kenapa? Karena pertimbangan MK bukan amar putusan, yang karenanya tidak wajib ditaati 100%. Karena memang begini, ada pendapat hakim MK. Ini juga ada pendapat beberapa pakar yang menyatakan bahwa pertimbangan itu satu kesatuan, kata mereka, yang wajib juga diikuti, wajib juga dilaksanakan. Benar dia satu kesatuan, tapi tidak wajib dilaksanakan. Kenapa? Karena dia pertimbangan, bukan amar. Ya, ini harus dibedakan. Saya tidak setuju dengan pendapat seperti itu, mengatakan, oh ini satu kesatuan, dan karenanya harus dilaksanakan. Tidak. Kalau di satu kesatuan, mengapa judulnya beda? Ada amar, ada pertimbangan, ada para pihak, ada kewenangan. Apa fungsi dari judul itu di dalam putusan? Nah, fungsi dari judul ini yang membedakan posisi di mana keterikatannya.
Jadi saya nggak setuju pada pendapat yang mengatakan bahwa timbangan satu kesatuan dari putusan yang karenanya harus dilaksanakan. Keliru. Yang harus dilaksanakan hanya amar putusan. Titik. Kalau itu sepakat kita. Jadi hati-hati dengan pendapat-pendapat yang seperti ini, maka kita perlu berdiskusi lebih panjang gitu ya untuk melihat eh, bahwa di dalam misalnya di dalam pertimbangan itu ada terdapat norma-norma yang menarik, yaitu norma yang bisa diikuti, bisa tidak. Jadi bukan sesuatu yang harus taken for granted, ditelan bulat-bulat gitu. Nah, itu menurut saya sesuatu yang keliru pandangan itu. Jadi ya apa yang harus dilakukan? Tentu harus dilakukan adalah melaksanakan norma ini karena sudah kadung jadi putusan. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi setara dengan undang-undang. Mau tidak mau kita nggak punya pilihan, setara dengan undang-undang. Tapi bahwa nanti ternyata ini prakteknya susah dilaksanakan, itu lain soal. Ya, karena MK sendiri yang memang punya niat memberikan batasan yang seketat-ketatnya agar tidak semua orang yang jadi dosen PNS bisa jadi advokat. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ya, saya rasa saya setuju juga dengan yang tadi Bapak sampaikan bahwa ya kita semua setuju kalau yang harus dilakukan, harus ditaati adalah amarnya gitu Bapak. Dan kita berharap para pembuat kebijakan di tingkat pusat, para kementerian yang terkait dari isu ini, dari putusan Mahkamah Konstitusi ini bisa segera membuat regulasi regulasi aplikatifnya bagaimana agar putusan Mahkamah Konstitusi yang kedudukannya sama seperti undang-undang ini bisa terimplementasikan dengan baik sebagaimana yang dimaksudkan. Sekali lagi terima kasih Bapak atas jawabannya yang begitu mendalam dan juga komprehensif. Nah, sekarang ini ada beberapa pertanyaan juga Bapak dari para Ya. peserta diskusi. Ada yang sudah menuliskan pendapat dan juga pertanyaannya di kolom chat. Dan juga saya ingatkan kepada teman-teman peserta, kami dengan terbuka memberikan kesempatan kepada teman-teman semua apabila ingin bertanya langsung kepada narasumber. Jadi boleh nanti raise hand dan juga mengaktifkan mikrofon serta kameranya. Nah, sebelum itu kita bacakan dulu pendapat yang diajukan oleh um, Bapak Kemas Ahmad Jauhari. Jadi Bapak Kemas menuliskan bahwa profesi advokat adalah profesi mandiri, maka tidak mungkin dosen yang ASN dapat diharapkan kemandiriannya. Seperti itu pendapatnya Pak Kemas. Kemudian ada juga Bapak Muhammad Saleh Suat. Dosen swasta kok boleh? Itu kan nggak adil gitu. Kemudian izin saya bacakan ada komentar juga dari Bapak atau Ibu Hefni, Ibu ya sepertinya. Dulu Permenkumham pernah mengatur para legal boleh melakukan pendampingan hukum secara litigasi, kemudian di JR ke MA, dan dibatalkan karena memang hanya advokat yang boleh melakukan pendampingan secara litigasi. Bagaimana Bapak? Ya. Apakah ada yang ingin ditanggapi dari komentar para peserta? Ya, terkait dengan kemandirian ya dari Pak Kebas ya. Dan ini tadi saya sudah ungkap di awal, argumen utama dari dissenting opinion yang disampaikan oleh dua orang hakim tadi adalah tentang kemandirian ini. Jadi profesi mandiri, independent professional. Eh, Begini, eh, tadi dengan hubungannya apa namanya dosen PNS itu agak susah dia mandiri. Eh, Faktanya memang seperti ini. Kita punya kebebasan akademik ya di kampus-kampus. Tapi belakangan, terutama 2 dekade terakhir ini, apa yang kita bisa rasakan? Yang kita, terutama di 1 dekade terakhir lebih ya, yang kita bisa rasakan itu adalah turunnya keberanian insan akademik menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Apalagi di media sosial, misalnya gitu, di tempat-tempat umum. Di dalam kampus saja yang dilindungi, mereka nggak berani untuk misalnya menyampaikan kritik gitu ya, untuk menyampaikan masukan, untuk menyampaikan sesuatu yang memang itu secara akademik dibenarkan, ya kan? Itu aja mereka udah nggak punya keberanian. Kenapa?
Ya karena disiplin dari ASN ini, oke, PNS ya. Yang kedua, orientasi terhadap jabatan yang dikejar oleh sebagian besar pendidik kita di perguruan tinggi ini adalah jabatan-jabatan struktural. Hmm. Sehingga buat mereka loyalitas gitu terhadap atasan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi PNS itu kan sudah angkatan bersenjata versi sipil gitu ya. Saya sendiri ngerasakan gitu ketika di kampus eh, ada mahasiswa yang pernah wawancara saya gitu. Dia rekam dan dia kaget sekali ketika saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lugas tanpa tedeng aling-aling gitu kan. Kok Hmm. kaget saya bilang ini saya justru kaget dengan respon Anda saya bilang. Saya merasa ini kampus tempat kita bisa bicara apapun bebas yang penting punya argumentasi akademik. Dia justru balik ketanya Pak, dari sekian dosen yang pernah saya wawancarai, katanya baru Bapak yang berani ngomong kayak begini. Dosen bilang kok bisa? Nggak ada yang berani Pak, katanya. Dosen di kampus ini kita tanya, semua jawabannya normatif. Apalagi yang pejabat Pak, katanya. Tambah nggak berani mereka ketika ditanya tentang mengevaluasi kebijakan, kebijakan negara gitu ya. Misalnya mereka disuruh mengevaluasi kebijakan presiden gitu dengan jabatan sebagai dekan misalnya atau rektor, mohon maaf, nggak akan berani. Yang ada muji-muji. Kenapa? Sekali mereka ketahuan mengkritik atasannya, apalagi sekelas presiden, sekelas menteri, selesai jabatan mereka. Itu yang terjadi. Jadi dunia akademik kita ini aja udah mengalami krisis yang sangat luar biasa untuk pada aspek independensi ya. Nah sekarang kita bicara soal advokat yang memang sejak awal independen itu dibolehkan untuk seorang PNS yang mentalnya mohon maaf gitu ya mohon maaf mentalnya pengalaman saya ini itu sudah jauh dari independen. Nah ini memang persoalan serius gitu. Jadi saya ketika membaca dissenting opinion dari hakim yang lain bicara soal independensi itu saya merasa pengalaman saya mengatakan seperti itu. Begini deh, saya pengalaman deh. Berapa ini pengalaman baru aja nih. Saya mewakili klien yang berhadapan dengan institusi kampus. Berhadapan dengan kampus. Jadi saya mewakili klien berhadapan dengan kampus. Saya ditekan sama pihak kampus. Dia menyatakan, Anda kan dosen di sini, belain kami juga dong. Saya bilang, saya terikat kode etik belain klien saya. Gak ada urusan, saya bilang. Ya. Anda bisa bayangkan kalau saya pejabat di situ. Untungnya saya ini kan gak jabatan apa-apa. Jadi mereka mau tekan saya juga terserah, gak ada urusan. Saya nggak punya beban. Bayangkan kalau ternyata misalnya saya ketua LK, apa lembaga bantuan hukumnya misalnya. Yang SK-nya diangkat oleh dekan. Kemudian saya membela klien berhadapan sama rektor. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah mungkin saya sebagai pembela masyarakat itu bisa membela masyarakat secara independen berhadapan dengan atasan saya? Nggak mungkin. Mustahil itu. Ya, mustahil karena Anda punya jabatan yang SK-nya ditandatangani oleh orang yang sedang akan Anda hadapi. Hmm. Itu persoalan yang serius. Saya aja kemarin coba diancam kayak begitu. Anda kan dosen sini. Saya bilang saya nggak terikat dengan urusan dosen ini. Saya punya ikatan profesional membela klien saya. Nggak ada urusan. Ditunjuk saya. Saya bilang saya nggak ada urusan. Kalau saya pejabat pasti saya takut. Yang nunjuk pejabat rektor. Anda bisa bayangkan. Diancam pasti saya. Udah tuh ganti aja dia. Jangan duduk di jabatan itu ya kan. Karena melawan kita. Melawan kita. Dengan kata-kata seperti itu, di mana kita bisa mempertahankan independensi seorang lawyer, seorang advokat. Nah, ini saya setuju memang pengalaman saya pernah mengatakan seperti itu ya untungnya saya secara pribadi tidak terganggu karena saya bukan siapa-siapa di kampus gitu. Nah, itu eh, terkait dengan apa namanya independensi terkait dengan dosen ya swasta kok boleh ya memang beda lah gitu ya. Saya kira itu pilihan sebenarnya. Makanya saya dulu secara pribadi juga begini. Saya dulu pernah ditawarkan untuk jadi PNS.
ketika saya tahu bahwa saya advokat, saya bilang saya enggak deh, saya pilih jadi advokat aja. Gitu. Saya dulu pernah ditawarkan jadi PNS, saya tolak. Enggak, saya bilang, karena saya udah kadung jadi advokat. Usia saya juga secara usia udah kejauhan, udah tua untuk ngejar karir di kampus. Saya ini saya bilang saya udah muncul sebagai advokat saja ketimbang jadi PNS gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Siti Romla tentang apa ini? Pro bono tadi ya. Sistem Hmm, pengawasannya seperti apa yang ideal? Nah, tadi saya udah sempat bahas ya bahwa ini kan kalau bicara soal sistem untuk input bagian dari Tridharmanya, memang itu ada BKD ya selama ini di kampus. Tapi kalau bicara soal pro bono, siapa yang bisa ngawasin? Ya, soal uang nih, korupsi di negara ini sampai hari ini masih terjadi. Pengawasnya berlapis-lapis. Inspektorat, pengawas ini, pengawas ini. Tetap aja terjadi. Nah, apakah organisasi advokat akan mampu? Nggak mungkin. Karena bicaranya hanya tentang pengawasan etik secara umum dan itu pun juga berdasarkan aduan. hmm, Ya, memang agak susah sekali kalau kita bicara soal ini ya. Yang mana tadi saya bilang khotib terima amplop, khotib Jumat, sedangkan dosen yang melayani konsultasi berjam-jam gratisan, berbuih-buih mulut dia ya kan? Itu gimana? Kira-kira tiba-tiba didatengin sama kliennya ditempelin amplop. Kan mungkin muncul hanya satu dua orang saja yang bilang nolak itu. Selebihnya makasih, ya kan? Atau diam-diam dia akan terima. Kira-kira kan begitu. Itu yang terjadi sama kita, ya kan? Dengan legitimasi etisnya adalah, oh ya saya kan hanya nerima ucapan terima kasih. Ini kan bukan biaya resmi. Ya, kira-kira begitu ya kan? Nah, itu yang muncul di lapangan seperti itu kan banyak orang seakan-akan membenarkan korupsi hanya karena alasan bahwa ya ini kan ucapan terima kasih dari orang. Masa kita menolak ucapan terima kasih? Padahal hmm. jelas-jelas orang berterima kasih karena jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh dia. Ya mungkin kalau dia bukan pejabat yang berwenang, orang akan kasih uang ke dia, mengucapkan terima kasih. Nah, itu juga sama, saya kira nanti persoalan ini juga akan muncul dalam profesi advokat yang dijabat oleh PNS ini. Eh, Ya, baik. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oh, mungkin ini pendapat ya dari Mushab Ibnu S. Yang saya mm, rasakan sendiri sebagai mahasiswa ketika adanya dosen yang menjadi advokat, dirasanya akan memunculkan keterpecahan fokus dalam mengajar tersebut yang menyebabkan kacaunya sistem akademik kita nantinya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, mungkin saja ya begini. Praktek saya begini. Kadang saya juga ngalamin ya. Ada satu hari di mana saya harus ngajar, di hari yang sama saya harus dampingin klien misalnya di persidangan. Ya tentu kadang kan posisinya begini. Kalau saya biasanya untungnya saya selama ini kalau di kantor kalau untuk sidang harian saya sudah nggak terlalu pusing karena kita kan punya punya tim ya. Jadi punya rekan. Jadi tinggal berganti berganti jadwal lah kira-kira. Oh kalau ternyata misalnya hari ini saya ngajar dan saya nggak bisa, kita bisa kirim orang lain gitu ya. Karena kita bekerja di dalam tim gitu. Nah, bagaimana kalau ternyata nggak ada tim yang bisa, ya kan? Ada konflik waktu nih, konflik kepentingan kita. Satu sebagai dosen untuk ngajar, satu mendampingi klien. Ya kan mana yang lebih didahulukan ya? Kadang memang di satu sisi kepentingan mahasiswa itu ya di apa namanya di bagian nomor dua kadang ya saya juga ngalamin ya merasakan juga maksud saya melakukan itu. Karena apa? Karena alasannya adalah kita bisa ganti jadwalnya di hari yang lain. Sedangkan jadwal sidang kita nggak bisa ganti. Hakim yang nentukan jadwal sidang ini. Hakim bilang hari A, ya sudah, kita nggak bisa tawar dong, ya kan? Kita tawar dong harinya gitu, nggak bisa hakimnya. Nah, tapi kalau kita sebagai dosen dengan mahasiswa, kita bisa menawarkan, boleh nggak kita ganti waktu, ya kan? Nah, kita nggak offline, kita online kalau sekarang. Jadi artinya masih ada alternatif. Sehingga kenapa tadi bukan dikalahkan kepentingan mahasiswa tidak, tapi karena ada cara kita untuk mendapatkan alternatif waktunya. Sedangkan untuk di pengadilan kita nggak bisa, sebab bukan yang menentukan.
gitu ya. Tidak bisa diskusi dalam penentuan waktu sidang, tapi penentuan waktu kuliah masih bisa diskusi dengan mahasiswa. Ini pengalaman saya ya gitu. Jadi kita masih bisa toleransi lah. Oke, kita ganti Pak, harinya sekian-sekian. Oke, sepakat ya kan. Nah, itu kalau ditanya, kalau bicara soal tadi keterpecahan ya, bisa misalnya dimaksud keterpecahan itu adalah ketika terjadi konflik antara kepentingan pekerjaan profesional dengan mengajar. Nah, itu menurut saya dalam beberapa kasus yang saya alami sendiri adalah seperti itu kebanyakan bicara soal jadwal lah intinya. Tapi kalau bicara soal keterpucahan fokus ya, saya sih ngerasa kalau bicara fokusnya sih enggak ya. Kalau bicara fokus ya, ya ngajar. Kita nggak mungkin ngajar kemudian sambil melayani orang gitu kan. Rasanya kalaupun ada terganggu pengalaman saya misalnya, ya mungkin saya terima telepon klien nih. Ya namanya telepon klien kadang kan kita susah tolak. Ya, minta izin dulu keluar sebentar. Tapi kan itu kan hanya berapa saat. Nggak mungkin kita terima telepon klien itu sampai 1 jam juga. Pengalaman saya paling lama ya sekitar 10 menit lah paling lama interupsinya gitu ya. Dan itu kalau saya selama ini di kampus tidak terlalu mengganggu. Kenapa? Karena kan mekanisme kita kuliah kan sistemnya adalah bukan sistem ceramah. Kebanyakan sistemnya adalah sistem dua arah diskusi. Mahasiswa yang presentasi dan kemudian saya sebagai dosen nanti akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, kan beda sistemnya, kecuali sistemnya ceramah dosennya. Bergantung pada diri dia sendiri, kemudian kepotong dengan terima telepon dari klien, mungkin itu yang dimaksud dengan keterpecahan fokus dari sisi pengajaran. Jadi keterpecahan fokus ini bisa saja terjadi, tapi sangat tergantung pada sistem pengajaran apa yang dipilih atau metode ya, metode pengajaran apa yang dipilih oleh dosennya. Nah, kemudian ada tanggapan juga dari Latifah ya. Kalau Mm-mm. dia mengajar bisa sangat menarik ya. Nah, ini yang terjadi misalnya mungkin Nur Halimah bisa bisa berkomentar lah tentang ketika saya mengajar misalnya seperti apa, ya kan? Atau mungkin Menarik. mahasiswa yang lain yang pernah tahu bisa berkomentar. Kira-kira apakah cara saya ini cukup apa sama nggak dengan cara dosen yang tidak pernah berpraktek misalnya dalam memberikan wawasan, dalam memberikan apa namanya analisa terhadap norma-norma dan juga kasus-kasus yang ada. Tentu kita sebagai praktisi punya pandangan yang mungkin agak berbeda kadang. Kenapa? Apalagi kalau kasus itu adalah kasus yang kita alami sendiri. Ya, kita Mm-mm. tentu akan lebih banyak bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak diketahui oleh dosen-dosen yang tidak berpraktek secara langsung. Karena dia tidak tahu apa misalnya behind the scene dari sebuah putusan, apa namanya, sebuah apa namanya, sebuah perkara seperti apa misalnya gitu ya. Dan menurut saya itu sesuatu yang penting memang untuk didapat oleh mahasiswa dari pengalaman praktek secara langsung. Dan sekarang saya kira mahasiswa kan juga diberikan kesempatan. Semester 5 kan mulai magang, entah itu di pengadilan, di kantor advokat, atau dimanapun gitu ya. Artinya mereka punya kesempatan berinteraksi untuk mendapatkan apa namanya input yang berbasis experience, bukan sekedar berbasis textbook gitu kira-kira. Nah ini eh, ya tentu ada plus minus gitu ya. Kuncinya menurut saya dari sisi ini bukan sekedar bicara pengimbangan antara hukum dari sisi teori dan hukum dari sisi praktek. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang dipraktekkan oleh seorang pengacara katakanlah gitu ya. Itu kan sebenarnya sebagian besar juga sudah dituliskan. Ada yang menuliskan pengalaman-pengalamannya itu. Gitu ya. Meskipun tentu ada hal-hal yang lebih dalam kalau dia bisa bercerita secara langsung berdasarkan pengalaman. Nah, kuncinya kan adalah sebenarnya pada updating membaca dari dosen itu. Baik itu dia dosen yang hanya murni akademik, ya kan? Apalagi yang dia dosen juga praktisi. Yang paling utama itu adalah updating membaca. Selama dosen itu terupdate selalu membaca referensi-referensi yang terkait dengan subjek kuliah dia, gitu ya. Eh,
baik itu dari dalam negeri, apalagi dia kombinasi dari luar negeri, menurut saya apa, gapnya nggak terlalu besar di sana. Karena kan dia pun juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman praktek itu dari rekan-rekannya yang lain. Kan nggak mesti kita ini yang namanya pengalaman, itu kan nggak mesti harus kita sendiri yang mengalami. Kita kan bisa juga mouth to mouth, meriwayatkan dari teman kita, oh teman saya begini, teman saya begitu, teman saya begini, bisa. Tinggal dia seberapa gaul nih dosen, gitu ya. Kalau dia nggak gaul di rumah aja, nggak pernah dapat cerita dari orang, nggak pernah berbagi pengalaman dengan orang lain juga nggak guna. Jadi artinya kalau bicara soal experience tadi itu bukan berarti bahwa orangnya harus mengalami langsung menjadi praktisi, tidak. Tapi kalau dia bergaul sama praktisi, dia bisa membagi pengalaman dia sebagai akademisi, kemudian kawan-kawannya melakukan kegiatan apa namanya respon dengan berbagi pengalaman. Saya kira itu bisa dilakukan. Jadi tidak mesti harus dipahami bahwa experience itu harus experience by yourself, tapi bisa by others yang kita rangkum, kita baca, kita kumpulkan, kita dengar, kita saring, dan kemudian dijadikan analisa bagi kita sebagai seorang akademik. Nah, itu yang menurut saya yang utama gitu ya. Kemampuan akademik yang utama itu adalah tidak mesti sekali lagi dia harus mengalaminya sendiri. Meskipun mungkin ada hal yang beda, tapi menurut saya ya nggak terlalu signifikan lah menurut saya itu ya. Tergantung dosennya mau atau tidak dia banyak gaul dan mendengarkan. Kira-kira begitu ininya. Itu tanggapan saya tentang ya dosen yang bisa memberikan mungkin input atau perspektif yang berbeda karena dia seorang praktisi gitu ya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ya memang kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi yang sempat menjadi mahasiswa Bapak, ya tentu saja cara mengajar Bapak memang sangat menarik dan juga mudah gitu untuk kita serap dan jadi semangat gitu mendengarkan kuliah Nah, dari Bapak. Tadi sempat ada penanya yang resen, Bapak Muhammad Soleh Suat, apakah masih ingin mengajukan pertanyaannya? Dipersilahkan, Bapak Muhammad Saleh Suat. Apakah sudah terjawab tadi dari diskusi yang berkembang? Karena sudah oke. down Ya, apa bukan namanya? begini, dosen PNS yang sudah jadi advokat kan belum ada, Pak. Normanya kan baru kemarin. Nah, Normanya kan baru kemarin ini. Jadi belum ada kalau bicara soal dosen PNS yang jadi advokat. Meskipun ya saya kasih tahu prakteknya ada, gitu ada ya. Pak. Ya prakteknya ada. Karena banyak kita ini apa sih yang tidak terjadi tadi saya bilang penyeludupan hukum. Ya mohon maaf aja gitu. Prakteknya ada gitu. Meskipun mereka diem-diem aja akhirnya. Jadi kawan ini misalnya dia sudah advokat duluan gitu ya. Dia ini udah advokat duluan, kemudian ini dalam praktek ya. Kan nggak semua orang akhirnya mampu dan mau bertahan menjadi advokat. Kenapa? Advokat ini kan nggak ada gajinya. Uang berdasarkan kemampuan dia untuk bekerja melayani orang. Oke, ini cerita real aja nih. Maksudnya sesama advokat. Karena nggak mampu dia bertahan jadi advokat, tawaran muncullah jadi dosen. PNS, ada ruang PNS masuk. Ada tawaran masuk dari sebagai hakim misalnya, atau menjadi jaksa. Lolos dia. Oke, lolos dia. Masuk jadi PNS. Kemudian kita tanya, apakah kau matikan itu advokatnya? Nah, dia diam-diam aja, dia simpen. Dia simpen aja advokatnya. Memang dia tidak aktif. Karena dia tahu kalau aktif bahaya juga kalau ketahuan. Ya kan? Jadi ada yang seperti itu. Karena dia nggak tahan dengan tidak terima gaji bulanan atau pendapatan bulanan. Advokat mana ada pendapatan bulanan kecuali Anda kerja misalnya di kantor-kantor advokat yang sudah besar. Ya kan jadi staf advokat misalnya. Tapi kalau Anda buka kantor sendiri, ya hidup Anda tergantung gitu ya. Gitu, tergantung dari seberapa besar Anda punya klien. Kalau nggak punya klien, jangan harap punya pendapatan rutin. Nah, tadi tidak semua teman-teman ya, terutama saya lihat mahasiswa saya, junior-junior saya di bawah gitu ya, goyang juga hidup mereka ketika berbulan-bulan nggak punya income yang jelas. Muncullah itu, ya kan?
muncullah itu apa namanya kesempatan. Oh, ada pembukaan nih PNS di sini, daftar, lolos. Oke, ada yang jadi hakim tadi, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi panitera, ada yang jadi macam-macam gitu ya. Apakah kartu advokatnya sekali lagi mereka matikan? Tidak. Nah, ini juga jadi masalah. Makanya ada sekarang ini, mohon maaf, advokat ini jadi profesi para pensiunan. Pensiun polisi, pensiun jaksa, pensiun hakim, jadi advokat. Gitu ya. Ini serius banget. Makanya kemarin ada rekan-rekan advokat yang mengajukan judicial review undang-undang advokat terkait dengan batasan usia maksimal. Bukan hanya minimal nih, usia maksimal. Kenapa? Karena, ya kan? Karena banyak sekali pensiunan ini yang berubah profesi jadi advokat dan saingan di dunia profesi advokat semakin gila akhirnya. Udah kesaing dengan yang muda-muda. Dengan organisasi advokat yang gak jelas ini semakin banyak. Karena apa namanya ya unsur seleksinya menjadi semakin gak karuan ya kan. Nah, bersaing pula kita dengan mantan-mantan pensiunan ini. Yang mereka ini rata-rata pejabat, punya jaringan yang sangat luas. Bahkan mohon maaf, dalam temuan saya praktek selama ini, mereka ini sejak jadi pejabat itu udah bikin kantor advokat sendiri. Jadi mereka fasilitasi ini advokat yang muda-muda ini misalnya kayak katakanlah siapa di sini ya kan. Misalnya kata, oh saya lihat nih ada Siti Nurhalimah berpotensi. Belum punya kantor sendiri. Oke. Saya sebagai pejabat yang sudah punya banyak jaringan, jenderal pula saya ini misalnya, bintang 3 udah mau pensiun. Ya udah mikir nih pensiun mau ngapain. Saya bikin kantor. Saya rekrut anak-anak muda ini kerja di kantor saya. Kantornya nggak usah pakai nama orang lain, pakai nama yang unik-unik aja nih kan kayak nama JPI misalnya. Namanya apalah gitu yang tidak mengindikasikan nama seseorang untuk mengaburkan siapa pemilik dari kantor ini. Oke? Misalnya katakanlah Justice Law Office, ya kan? Nggak taunya pemiliknya jenderal siapa. Oke, atau pemiliknya adalah pejabat jaksa agung mana, atau pemiliknya adalah, mohon maaf, hakim agung siapa, nggak ketahuan. Ya rekrut yang muda-muda ini, dia yang cari klien, dia yang ngedil, kalian semua bekerja untuk dia. Nanti dia pensiun baru dia nongol, ya kan, sebagai pemilik kantor. Kebayang nggak kita bersaing dengan orang-orang seperti ini? Maka kemarin beberapa teman-teman saya itu ngajukan, apa namanya, mengajukan JR pembatasan usia maksimal, biar orang ini nggak sembarangan pensiun pindah profesi, akhirnya advokat jadi keranjang sampah profesi. Gitu. Ini agak kusut memang ini profesi advokat ini. Boro-boro ngomong officium nobile, brengsek semua ujungnya nanti. Kalau tidak ada kontrol terhadap profesi ini, baik yang masuk gitu ya, maupun yang sudah bekerja karena bahaya gitu. Padahal di luar negeri ini adalah profesi yang sangat dihargai. Orang nyebut kalau kita ini advokat, takut. Cek pengalaman saya di luar negeri ya. Saya pernah kuliah di luar negeri. Jangankan nyebut kita sebagai profesi advokat, nyebut diri kita sebagai mahasiswa hukum saja. Orang biasa tuh udah takut. Oke. Kenalan sama orang, saya bilang, I'm student at Faculty of Law. Kok udah langsung ngecut mereka, oh, ya kan? Orang luar negeri itu kalau dibilang kita ini mahasiswa hukum, apalagi bilang kita adalah professional lawyer, sama ciut mereka sama kita nggak berani. Di sini kita ngomong si advokat, cari bahan tertawaan. Karena yang dibayangkan mereka dulu ya, kalau sekarang nggak, alhamdulillah itu ya. Kalau dulu yang dibayangkan sama mereka adalah advokat itu ya galak-galak gitu loh kan, keras, kayak preman mirip-mirip. Nah, memang satu dekade ini mulai mulai hilang kesan itu, yang muncul adalah ya apa namanya advokat-advokat yang kalem-kalem, yang manis-manis, yang baik, yang kelihatan pintar gitu ya. Nah, tapi tadi dalam realitas lapangannya dalam pencarian pasar gitu ya terhadap profesi ini udah nggak teratur, kompetisinya nggak jelas, gitu ya, nggak sehat.
karena ya model seperti ini yang muncul. Tambah lagi pula pemain baru namanya dosen PNS. Ya welcome to the jungle buat saya, buat kawan-kawan dosen PNS yang mau masuk profesi ini. Jangan kalian bayangkan seakan-akan ini adalah profesi yang gampang cari uang. Ya kan, misalnya ada salah satu dosen gitu ya. Saya sempat kemarin tuh lihat di TikTok atau di medsos ya. Itu di mana? Satu dosen, ya rekan saya dosen di UGM kok nggak salah dia. Dia bilang, oh pengacara itu profesi yang bikin kaya, bla 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 bla, asal kalian bisa pinter, bisa begini dan segala macamnya. Ya mungkin dia bersinggungan dengan pasar-pasar seperti itu karena dia sudah jadi tokoh di dunia hukum, ya kan? Tapi apakah dia pernah misalnya bersinggungan dengan dunia bawah tanah ini, underground ini, di mana kawan-kawan avokat muda yang baru mau masuk pasar itu membaca pasar mereka sangat shock sekali karena kompetisinya nggak jelas. Bagaimana cara mekanisme untuk mereka bisa bertahan di pasar yang kompetisinya nggak jelas ini? Kalau yang sudah masuk pada level atas mungkin lebih gampang. Jadi udah punya nama, udah punya pengalaman, udah punya jaringan. Yang tidak punya nama, namanya baru terdaftar statusnya. Ya kan? Tidak punya jaringan, baru lulus. Tidak punya Aduh, rekanan, ya kan? Apalagi tidak punya modal awal untuk bertahan. Anda bisa bayangkan. Dan saya banyak mendapatkan ya cerita-cerita seperti ini karena saya banyak mengkader ya kan, ketemu dengan yang muda-muda seperti ini, saya ngobrol, kita saling berbagi, kemudian saya kasih tips-tips dari pengalaman saya seperti apa gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang mereka semua mulai bertahan satu persatu. Bahkan beberapa yang dulu pernah di kantor saya mendirikan kantor sendiri dan saya senang, yang mulai mandiri dan kemudian mulai bisa punya nama gitu kan. Artinya kan ya buat saya selaku patronnya, selaku orang yang pertama kali ya senang gitu ketika melihat banyak kader-kader yang mulai muncul dan kemudian ya orang melihatnya mereka punya kemampuan karena dulu pernah di saya dan seterusnya ya kan. Nah, ini juga menjadi penting. Nah, tapi sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu ya membawa subjek baru dalam pasar dunia advokat yang sudah sangat semraut tadi gitu. Dan ini bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Buat dosennya sendiri itu masalah, buat kampusnya itu juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan, buat OA yang sudah eksis pun ini juga sesuatu yang gimana gitu ya. Saya sebagai sekjen misalnya di salah satu OA tadi, APSI, saya mikirin nih gimana caranya. Ya kan ada pemain baru seperti ini, pemain yang lama aja kita udah susah untuk mengaturnya, ya kan muncul pemain baru dengan dualisme etika yang berbeda. Ingat dosen itu juga profesi, terutama apalagi dosen PNS ya, dia punya etika yang tersendiri. Di kampus punya masalah tersendiri secara etik. Saya sempat di status saya pernah bilang, kampus ini ngurusin plagiarisme dosen aja, plagiarisme mahasiswa aja. Dari sisi etik masih kewalahan. Gimana pula nanti ngurus etika yang merangkap sebagai profesi advokat. Nah, ini sesuatu gitu ya, gitu. Jadi ya memang perlu upaya komprehensif karena juga kita tahu begini. Karena di dalam diri dosen pun banyak juga mereka punya profesi yang lain-lain. Misal dokter yang ngajar, hmm, oke, kan banyak perawat yang juga ngajar, peneliti yang juga mengajar. Dia bukan hanya peneliti, kalau peneliti punya kode etiknya. Oke, misalnya kayak di BRIN misalnya, tapi dia juga dosen misalnya. Ada yang peneliti lab, dia juga dosen. Nah, itu kan dia punya profesi tersendiri itu. Nah, menurut saya ini harus advokat ini harus kita melihat juga pada profesi-profesi dosen yang sebenarnya sudah rangkap dari sisi profesionalnya. Ya. Ini seperti apa mereka kerangkapan itu. Nah, yang kita tahu bahwa memang kadang ya ada irisan-irisan konfliktual yang mungkin muncul tapi juga bisa kadang diselesaikan. Karena sekali lagi ini bukan sesuatu yang baru juga. Sudah ada dosen-dosen yang lain yang merangkap secara profesional begitu ya. Nanti itu bagaimana dan tentu apa namanya dinamikanya akan bisa kita jadikan pelajaran. Ketika tadi dosen yang merangkap sebagai dokter, gimana tuh konfliknya? Ya kan? Dia praktek di rumah sakit dan kita nggak pernah mempertanyakan tuh mereka, ya kan? Padahal mereka dulu juga ngajar Pak di sini gitu.
Nah, padahal ya itu juga sesuatu yang kita bisa bilang konfliktual secara etis. Kira-kira gitu. Saya pingin ya saya cerita apa adanya aja nih ya. Yang dari sisi Iya, pengalaman, dari sisi praktek-praktek seperti apa begitu dan putusan ini ya tentu akan mengundang banyak banyak diskusi baru gitu ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Dan saya sangat senang kalau kawan-kawan yang ada di sini juga bisa berbagi pengalamannya terkait dengan tentunya profesi masing-masing. Begitu kira-kira. iya, baik. Terima kasih Bapak. Emang sengaja kami meminta waktu Bapak gitu untuk menjadi narasumber di tema yang sangat menarik ini karena kita tahu kayak ini adalah tema yang sangat relevan gitu kalau dibahas oleh Bapak yang mana Bapak juga sebagai dosen dan juga sebagai salah satu pengurus pengurus di itu tadi AO yang ada. Nah, ini juga uh, ada pendapat dari Bu Dewi sudah nggak objektif lagi, jadi bukan adu skill lagi tapi adu relasi. Ya, betul, sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan juga ya Pak. Nah, emang menarik Bapak dari tadi banyak komentar bertebaran di kolom chat ya, yang tahu-tahu aja katanya ada komen, ada emoticon terbahak-bahak. Iya benar, setuju. Jadi advokat itu tergantung koneksi. Nah, iya betul, benar-benar ya. Banyak teman-teman membicarakan pengalaman pribadinya juga. Gitu. Benar itu sekarang merangkap dosen dan advokat. Kalau PTS, kalau PTN main di balik layar gitu ya. Semuanya memang relate ya Pak dengan yang tadi Bapak sudah jelaskan, yang sudah sampaikan pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan juga kurang lebih mungkin teman-teman di ruangan diskusi ini juga mengalami hal serupa yang mirip-mirip gitu. Ya, karena pendapat dan juga komentar-komentar dari teman-teman sudah ditanggapi dan juga sudah dijawab semua oleh Pak Andi dengan begitu komprehensif dan juga mendalam bahkan berdasarkan pengalaman real gitu. Apalagi pengalamannya tadi Cerita banget ya. praktek pribadi ya. Alhamdulillah kami sangat senang sekali Bapak. Mungkin untuk sebagai menutup mohon izin kami ingin mendengarkan lagi nih harapan Bapak untuk regulasi ini ke depannya sebagai closing statement dari diskusi yang sudah disampaikan dan juga tadi ada pendapat-pendapat dan komentar-komentar yang berkembang selama diskusi. Silakan Ya Bapak. kalau saya pribadi ya sebenarnya saya lebih setuju dengan dissenting opinion. Terus terang aja. Karena selama ini toh tidak ada masalah pada dasarnya terkait dengan bagaimana kampus bisa mendapatkan pengetahuan praktis dari para praktisi. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh banyak kampus adalah dengan hire atau mengundang para praktisi alumni mereka untuk mengajar kan di dunia perguruan tinggi. Nah, ini kan terjadi juga lah kayak kita di UIN misalnya juga sama kan mengundang hakim, jaksa gitu ya, dan yang lain-lainnya yang jadi praktisi termasuk pengacara untuk mengajar. Nah, itu menjembatani tadi gap antara experience dengan books gitu. Dan sejauh ini tidak ada keguncangan gitu ya. Gap itu nggak ada gitu bahwa kemudian hakim dalam pertimbangannya itu seakan-akan mengafirmasi tadi hipotesa yang disampaikan oleh pemohon ini gapnya kejauhan nih antara praktisi dengan apa namanya para pengajar yang tidak berpraktek. Saya itu sesuatu yang nggak faktual gitu karena semua telah melakukan upaya bridging terhadap situasi itu dengan baik. Menempatkan dan memberikan kesempatan dosen PNS menjadi advokat belum tentu gitu. Belum tentu tadi membuat jembatan ini semakin kuat gitu ya. Kenapa? Karena tetap aja beda. Karena terus terang aja nih dari cerita ya, katakanlah begini, interaksi saya sama dosen-dosen, apalagi dosen yang punya banyak apa namanya kesibukan ya di kampus. Mereka nggak bisa mikirin yang lain sudah habis waktunya untuk fokus gitu ya, untuk fokus tentang ya riset mereka gitu ya, fokus ya bayangin aja saya aja nih misalnya. Meskipun libur nih saat ini, mahasiswa kan banyak yang kepingin selesai untuk ujian skripsinya, bimbingannya. Itu udah luar biasa menyita menyita apa namanya, menyita waktu kita gitu ya.
Nah, ditambah lagi dengan apa kerjaan kita melayani klien itu kadang ya pengalaman saya aja gitu ya kita bisa pulang-pulang jam 12 malam tiap hari. Gitu. Pagi kita ngurusin kampus gitu sampai siang, kadang sampai sore, baru bisa ngurusin klien itu di atas jam 3 sore. Ini pengalaman saya aja nih gitu. Baru bisa mengiyakan janji ketemu klien itu di atas jam 3 sore. Sampai malam. Karena sampai jam 12 malam. Baru bisa kita selesaikan ini urusan. Dan tiap hari seperti itu. Pertanyaannya sanggup nggak Anda? Saya sih dulu sanggup. Sekarang ketika usia kepala sudah mulai beranjak terus ini kan mulai terasa badan kita. Kemampuan kita untuk memiliki dan mengatur waktu dengan maksimal ini baru terasa saat ini. Kalau dulu-dulu sih saya enjoy sekali bisa apa namanya eh, bisa menikmati lah gitu ya. Bisa bisa menikmati gitu. Nah, ini juga maksud saya eh, putusan MK itu yang memang terkesan agak agak apa ya namanya mengafirmasi dan memberikan ruang gitu kepada dosen PNS karena bisa jadi gitu ya karena bisa jadi ya ini ada simpatik personal dari beberapa hakim yang PNS ini ya mohon maaf dari sisi konfigurasi hakim yang mengabulkan ini kan ada yang mengguru besar di kampus gitu ya yang kita nggak usah sebut nama lah dan sepertinya mereka ini yang dominan. Nah di sini ada perasaan yang muncul terhadap putusan ini dari hakimnya. Terasa kalau kita membaca itu, terasa bahwa ada emosi mereka ikut serta di dalam pembuatan putusan itu. Nah, beda dengan yang profesional tadi. Dia betul-betul bisa menjaga jarak terhadap situasinya. Dan ya memang terkesan juga dia membela profesi advokat, tapi jarak itu masih lebih objektif menurut saya pada dissenting opinion ketimbang yang mengabulkan. Ini pendapat saya pribadi ya, gitu. Yang menurut saya ini kurang tepat dan justru akhirnya membuat profesi advokat di kita ini terkontaminasi, tidak murni lagi. Saya sendiri ngalamin tadi saya bilang saya ditawarin PNS saya tolak karena saya bilang saya mau pilih profesi advokat, ya kan? Saya menolak itu dengan sungguh-sungguh. Kalau aku dipikir-pikir, ya mungkin buat kawan-kawan tadi yang berharap terima uang bulanan cukup, ya kan sebenarnya posisi PNS sekarang lebih baik, ya kan? Tapi saya tidak, saya lebih suka independen. Tapi alhamdulillah dengan posisi itu saya tadi punya kebebasan. Karena apa? Karena secara profesional, gitu ya, secara profesional saya sudah terlatih untuk independen dengan profesi advokat itu, gitu. Nah, ini yang mental itu perlu dijaga dan saya agak khawatir dengan posisi advokat yang dari PNS ini. Karena tadi kalau mereka PNS duluan, kan gini bicara startingnya mana dulu nih? Kalau startingnya dia advokat duluan baru jadi PNS, mungkin beda. Dia sudah pernah menjadi orang yang independen. Oke. Kalau ini dari PNS duluan menjadi advokat. Nah, ini yang jadi masalah tadi saya bilang. Mentalnya bukan mental independen, dibuka independen. Rasanya berat. Terus terang aja, rasanya berat dari sisi mental. Pengalaman saya dan interaksi saya dengan kawan-kawan yang ya maksudnya sama-sama berprofesi advokat gitu ya. Tapi mereka katakanlah secara mental lebih dekat menjadi PNS. Itu belum menjadi PNS ya. Dekat dari PNS aja itu independensinya beda. Beda gitu. Apalagi udah jadi PNS, mohon maaf, nyebrang menjadi advokat. Rasanya argumen yang disampaikan oleh hakim yang menyatakan dissenting itu lebih masuk akal buat saya. Dari sisi pengalaman saya pribadi sekali lagi ya. Ini pandangan subjektif saya. Saya nggak tahu misalnya di UI seperti apa, gitu di tempat yang lain seperti apa. Setidaknya dari pengalaman saya di Ciputat lah dan sekitarnya gitu ya. Interaksi saya dengan dosen-dosen PNS menyatakan bahwa ya mereka punya loyalitas yang baik terhadap atasannya, gitu. Tidak terbiasa dengan independensi, bedanya, gitu. Kalau kita ini terbiasa, dan saya menjaga itu sejak mahasiswa, sehingga ya tadi kita bisa ngomong dengan bebas, dengan apa namanya, tidak punya beban,
Nah, kalau PNS, saya rasa agak beda. Mereka punya batasan-batasan yang nggak bisa mereka tabrak. Nah, itu ke depan mungkin akan mengubah gitu ya konfigurasi dunia advokat ini. Tapi sekali lagi ya saya berharapnya ini sebenarnya tidak terlalu mewarnai besar lah. Karena tadi situasi dunia profesi advokat ini sudah kadung carut marut gitu loh. Udah kadung masalah ditambah lagi oleh oleh putusan ini gitu. Saya setuju gitu bahwa ini sudah ruwet ditambah lagi dengan putusan ini, tambah ruwet ini barang. Harusnya kan kita menata ulang dulu ini profesi ini biar jadi profesi yang betul-betul luar biasa gitu ya dihargai dan kemudian ya kalau mau bicara soal itu saya juga setuju dengan argumennya dissenting ya. Profesi induknya ini kan dosen, bukan advokat. Kenapa kok dia disisipkan di undang-undang advokat, bukan di undang-undang dosennya? Coba Anda baca di dissenting. Nah, mereka Hmm. membandingkan misalnya dengan jaksa pengacara negara JPN. Posisi jaksa yang menjadi pengacara negara itu diaturnya di dalam undang-undang kejaksaan sendiri, bukan di undang-undang advokat. Mm-mm. Ya, tidak ada undang-undang advokat yang bicara soal jaksa sebagai advokat, tapi dimasukkan dalam satu pasal di dalam undang-undang kejaksaan bahwa jaksa bisa menjadi pengacara negara dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara, ya kan, untuk mewakili negara. Nah, tapi itu core-nya di undang-undangnya sendiri. Nah, ini dosen kenapa disisipkannya di undang-undang advokat, bukan di undang-undang dosen? Saya setuju itu dengan cara berpikir itu. Jadi keliru akhirnya, makanya membuat tadi undang-undang advokat yang udah ruwet ini tambah ruwet lagi karena sisipan-sisipan seperti ini. Jadi makanya saya pribadi saya katakan saya nggak setuju pada pengabulan ini. Saya lebih prefer pada pandangan dissenting opinion. Terlepas mungkin orang bilang ya jiwa advokat saya jauh lebih kental gitu ya ketimbang jiwa dosen. Tidak juga gitu. Saya kira kita sama-sama bicara soal murni akademik saja, argumen yang lebih rasional ada di bagian dissenting ketimbang tadi di bagian yang mengabulkan karena ada pelompatan-pelompatan logika gitu ya dari Tridharma tiba-tiba ujungnya pro bono yang ujungnya tadi bisa-bisa membuat norma ini tidak operasional, tidak bisa dilaksanakan. Saya kira itu penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi pengantar buat kita semuanya. Tentu apa yang saya sampaikan ini adalah perspektif saya pribadi yang bisa jadi berbeda dengan rekan-rekan yang ada di sini dan kita bisa berdiskusi nanti lebih lebih banyak lagi lah gitu ya terkait dengan tema ini karena ke depan ini masih memerlukan banyak tadi apa namanya penafsiran untuk dimasukkan di dalam peraturan-peraturan teknis biar bisa operasional. Jangan sampai tadi saya bilang ujung-ujungnya norma ini tidak operasional. Kira-kira begitu. Baik, Terima terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jangan sampai norma ini ujung-ujungnya tidak bisa dioperasionalkan dengan baik. Begitu Bapak kira-kira. Alhamdulillah, diskusi yang kita adakan hari ini dengan tema ngopi seruput ini telah berjalan dengan lancar. Saya atas nama panitia ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Andi Syafrani, SH, MCCL, CLA, atas pemaparan yang sangat mendalam, jelas, dan inspiratif mengenai tema ini, yaitu profesi ganda dosen PNS advokat, kontribusi positif, atau peluang konflik. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti diskusi dengan antusias dan juga aktif, baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang tadi berkembang di kolom chat maupun juga tanggapan-tanggapan yang berkembang, di mana pertanyaan dan juga tanggapan yang berkembang dari para peserta ini membuktikan bahwa memang isu ini adalah isu yang sangat relevan dan memerlukan perhatian bersama, terutama para profesi-profesi advokat. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim penyelenggara Juris Polis Institute atas inisiasinya mengadakan diskusi pada pagi hari ini, yang mana dapat kita simpulkan dari diskusi hari ini telah mengupas bahwasannya kebijakan Mahkamah Konstitusi memang setara dengan undang-undang yang mana harus kita hormati dan tentu saja amar dari
putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu dipertimbangkan bagaimana nantinya implementasi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat sesuai dengan cita-cita yang diinginkan, yaitu untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi yang melahirkan kontribusi positif bagi masyarakat luas, terutama masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Namun tentu saja kita juga tidak bisa menafikan ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab bersama, yang harus kita diskusikan bersama, bagaimana batasan-batasan ini, bagaimana ketentuan baru ini dapat terimplementasi dengan baik. Itu yang harus kita jawab bersama. Dan kedepannya semoga para pembuat kebijakan di tingkat pusat dapat segera membuat peraturan-peraturan operasional, peraturan-peraturan teknis yang mana akan menyimpulkan amar putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi suatu kebijakan yang implementatif dan juga masuk akal untuk diimplementasikan bersama-sama, terutama oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga bantuan hukum, yang mana di dalamnya juga tentu saja ada dosen PNS. Baik, teman-teman semua, diskusi kita sudah selesai. Dan selanjutnya, sebelumnya Bapak untuk mengakhiri diskusi kita sebagai bentuk tanda terima kasih simbolik juga dari tim Jurispolis Institute menyiapkan cendramata berupa sertifikat penghargaan kepada Pak Andri Safrani SH, MCCLCLA. Penghargaan simbolik ini kami persembahkan kepada Bapak karena telah meluangkan waktu dan juga sumbangsih pikirannya kepada kita semua mengenai pendapat akademik dan juga tadi sharing-sharing pengalaman praktis yang Bapak dengan senang hati bagikan kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama. Alhamdulillah. Waktu dan ilmu yang telah diberikan. Terima kasih semuanya. Sebagai penutup lagi, tidak afdol Bapak jika diskusi kali ini kita tidak foto bersama. Jadi kepada teman-teman yang belum sempat mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan terlebih dahulu untuk panitia melakukan sesi dokumentasi. Ya. Baik, di hitungan ketiga Bapak Ibu semua tampilkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya. Baik, sekali lagi di layar berikutnya. 1, 2, 3. Baik. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula seluruh rangkaian Ngopi Seruput Ngobrol JPI seputar akar rumput pada Sabtu 25 Januari 2025 mengenai tema profesi ganda dosen PNS advokat, kontribusi positif atau peluang konflik pada pagi hari ini. Terima kasih semua teman-teman, terima kasih kepada Pak Andri Safrani atas partisipasinya pada ruangan Zoom ini. Sampai bertemu di Ngopi Seruput berikutnya. Saya dari panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Boleh Bapak untuk melanjutkan aktivitasnya boleh live dari Zoom ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ketemu lagi, makasih. Ya, baik kepada teman-teman nanti kami panitia akan membagikan link presensi di dalamnya. Nanti teman-teman diminta untuk melampirkan screenshot layar gawainya masing-masing dan juga nanti kami akan menyisipkan satu kolom masukan teman-teman sangat berharga bagi kami semua. Tema-tema apa yang kira-kira teman-teman inginkan untuk dibahas di Ngopi Seruput berikutnya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Siti Halimah, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.